Orang yang memegang kekuasaan yang terbatas saja itu bisa otoriter, bisa menindas. Maka ini bagi penguasa siapapun, memegang kekuasaan itu harus kita bungkus diri kita dengan sifat penyayang dan pengasih agar kita tidak otoriter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatan wassalaman ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi an-nujumin najirat. Jamaah salat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang baik ini kita masih sehat walafiat menunaikan ibadah secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima dan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Pada kesempatan yang baik ini, sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan pertama bahwa pembelajaran kita ini atau memahami makna-makna dari ayat-ayat suci Al-Quran ini kita menyebutnya kajian, ya. Jadi saya cenderung menyebutnya kajian daripada tafsir. Karena kalau kita bicara tentang tafsir, memang sangat berat ilmu tafsir itu dan banyak ragam serta ilmu yang harus kita fahami sebagai pendukung tafsir itu. Maka pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat surat yang pertama yang diurutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini surat yang luar biasa. Ini surat yang hampir di setiap acara apapun atau kajian-kajian apapun seringkali kita awali dengan suratul Fatihah. Surat ini kalau kita lihat dari turunnya, maka dia turun pada periode Mekah. Atau dalam sejarah kita menyebutnya periode Makkiyah. Periode Mekah itu periode ketika Nabi Muhammad SAW diangkat dan ditetapkan oleh Allah sebagai Rasul. Nah, beliau di Mekah berdakwah selama kurang lebih 13 tahun. Di antara sekian surat-surat yang diturunkan pada periode Mekah, salah satunya adalah suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah ini surat yang memiliki nama terbanyak dari seluruh surat. Dia 10 lebih, bahkan hampir 20 nama. Ada yang menyebutnya dengan nama Ummul Kitab. Ada yang tertulis di setiap Al-Quran ini namanya Suratul Fatihah. Ada juga nama dari surat ini yaitu nama surah Al-Kanz. Al-Kanz itu artinya perbendaharaan. Ada juga nama yang lain dari suratul Fatihah yaitu suratul Ruqyah. Ruqyah. Biasanya orang Ruqyah itu juga membaca surat Al-Fatihah. Ada juga nama lain dari surat Al-Fatihah ini yaitu surah Asy-Syifa. Asy-Syifa artinya obat. Dan masih banyak nama-nama lain dari surat Al-Fatihah. Al-Fatihah sendiri itu bermakna membuka atau pembuka. Jadi kalau kita lihat pada urutan surat yang tertulis dalam Al-Quran ini,
diawali dengan suratul Fatihah yang artinya buka dan diakhiri dengan surah An-Nas yang berarti manusia. Para ulama mengatakan makna dari susunannya ini itu makna filosofinya adalah buka, pelajari, ambil makna dari seluruh seluk-beluk kehidupan umat manusia ini. Jadi Al-Fatihah dan An-Nas. Kenapa surah Al-Fatihah begitu banyak nama? Karena surat ini tidak bisa tergambar hanya dengan satu nama. Sesuatu yang tidak bisa dilukiskan hanya dengan satu nama, tapi harus dilukiskan dengan banyak nama, maka itu pertanda bahwa sesuatu itu luar biasa. Tidak cukup digambarkan hanya dengan sebuah nama. Sama dengan hari kiamat itu begitu dahsyat, sehingga kedahsyatan kiamat itu tidak bisa terlukis hanya dengan sebuah nama. Makanya dia ada nama Yaumul Qiyamah, Yaumul Akhir, Yaumul Bahs, kemudian Yaumuddin, dan masih banyak yang lain yang disebutkan dalam surat-surat Makkiyah. Baik, sekarang kita lihat suratul Fatihah ini. Surat ini secara umum terbagi menjadi 3 bagian. Adapun namanya Ummul Kitab atau induk, Ummun itu artinya induk atau ibu, Ummul Kitab, karena suratul Fatihah ini itu 113 surat berikutnya semuanya menjelaskan tentang suratul Fatihah. Jadi dari 114 surat itu 113 semua menguraikan tentang surat Al-Fatihah. Makanya kalau dalam penulisan karya ilmiah atau buku, kita bisa menyebut suratul Fatihah ini adalah daftar isi. Daftar isi, dan kemudian diuraikan oleh bab-bab berikut atau pada surat-surat berikut sebanyak 113 surat. 3 bagian dalam surat Al-Fatihah ini. Yang pertama itu bagian khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagian khusus Allah ini diawali dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, dan Maliki Yaumiddin. Ini khusus untuk Allah. Kemudian bagian yang kedua, 3 bagian ya. Bagian yang kedua itu adalah jembatan untuk kita dengan Allah. Jadi bagian yang kedua atau yang kita sebut jembatan penghubung antara kita dengan Yang Maha Kuasa ini adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian bagian yang ketiga, bagian yang terakhir khusus untuk kita manusia. Nah, bagian yang terakhir ini ihdinas siratal mustaqim sampai pada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini 3 bagian. Hari ini pada kesempatan ini kita hanya menguraikan bagian pertama. Karena begitu banyak ya uraian tentang surat Al-Fatihah. Kita awali dengan ayat yang pertama. Meskipun ada yang mengatakan bismillah itu bukan ayat pertama dari surat Fatihah, tapi mayoritas menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah. Kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Pada surat yang pertama turun itu dia berbunyi Iqra bismi rabbik. Baca dengan menyebut nama Tuhan. Tapi dia belum menyebut siapa nama Tuhan itu. Bismi rabbik. Nah, pada surat Al-Fatihah ini nama Tuhan yang telah disinggung dalam surah Iqra itu adalah Allah. Sehingga
di sini tidak lagi disebutkan Bismi Rabbi, tapi langsung disebut Bismillah. Sebenarnya begini, orang-orang Quraisy itu mereka punya patung yang mereka anggap Tuhan, digantung di sekeliling Ka'bah. Kalau dalam sejarah disebutkan bahwa hampir 400 buah patung yang tergantung di sekeliling Ka'bah, 300 lebih. Nah, patung-patung itu diberi nama. Ada yang patung besar-besar itu diberi nama Al-Latta, ada Al-Uzza, ada Al-Manat, ada Al-Hubal. Nah, orang-orang Quraisy dulu kalau mereka memulai satu pekerjaan, mereka sering membaca Bismillatta, Bismillahuzza. Itu orang Quraisy dulu. Jadi mereka membaca dengan menyebut nama Tuhan mereka, Bismillatta, Bismillahuzza. Nah, ucapan itu kemudian oleh Allah dalam Al-Quran ini diganti dengan nama yang Maha Kuasa, Bismillah. Bismillah ini ada ulama yang memaknainya begini. Bismillah ini dengan kekuasaan Allah, dengan kehendak Allah, dengan segala kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mulai. Itu kira-kira dia punya makna begitu. Makanya kenapa setiap kita mengawali pekerjaan kita dianjurkan membaca Bismillah, karena Bismillah itu dia punya makna dengan kehendak, dengan kekuasaan, dengan seluruh kekuatan Allah, saya akan memulai pekerjaan saya. Kira-kira begitu. Bismillah. Kemudian lanjutan dari kalimat ini adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Di atas ini tertulis 99 Asmaul Husna. Di atas ini di masjid ini ya. Dari 99, kenapa yang terpilih pada ungkapan Bismillah ini adalah Ar-Rahman dan Rahim? Karena Ar-Rahman Ar-Rahim ini sifat Allah yang paling mendominasi dari seluruh sifat-sifat yang lain. Sifat Rahman Allah ini itu diberikan kepada seluruh makhluk. Nah, kita bisa hadir di sini, ini sifat Rahmannya ini. Kita bisa mendapatkan teman, kita bisa berbicara, kita bisa makan, kita bisa tidur dan lain sebagainya. Itu merupakan sifat Rahman yang Allah beri, kasih sayangnya yang Dia beri. Sifat Rahman Allah ini tidak hanya kita yang beriman kepadanya saja yang peroleh. Orang-orang yang tidak beriman juga dapat kasih sayang dari Allah. Mereka masih bisa hidup, mereka bisa makan, mereka bisa beraktivitas dan lain sebagainya. Maka ada yang menyatakan Ar-Rahman ini sifat Allah yang diberikan kepada manusia selama hidup di dunia, sedangkan Ar-Rahim itu sifat yang diberikan khusus untuk orang-orang di akhirat. Ada yang menyatakan seperti itu. Itu satu pendapat. Tapi ada pendapat yang begini. Ar-Rahman ini rahmat. Jadi Allah berikan rahmat kepada si A, dia beri rahmat, kepada si B dia beri rahmat, kepada kelompok ini dia berikan rahmat, dan kepada kelompok-kelompok yang lain dia berikan rahmat. Karena pemberian rahmat Allah itulah, maka secara otomatis Ar-Rahim melekat karena itu. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Jadi Ar-Rahim ini dia melekat langsung, menyatu karena sifat rahmannya. Sehingga kita memaknainya, biasa kalau kita baca terjemahannya itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi itu Bismillah. Jadi setiap kita memulai kegiatan dengan membaca Bismillah, berarti kita sudah meminta untuk seluruh rahmat Allah itu
melingkupi seluruh aktivitas yang akan kita mulai itu. Itu maksudnya seperti itu. Nah, makanya mau makan kita baca bismillah, mau tidur kita bismillah, mau kegiatan apa saja kita baca bismillah. Dianjurkan seperti itu. Nah itu ayat pertama dari suratul Fatihah. Ini bagian Allah ini. Jadi dari ayat pertama sampai ayat keempat itu seluruh pujian untuk Allah. Nanti setelah kita jelaskan sampai di akhir waladhdallin, baru kita berikan penjelasan yang lebih umum bahwa kenapa ada pujian dulu, baru jembatan dulu, baru untuk manusia ini kenapa ini. Nanti kita uraikan setelah sampai di waladhdallin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu ini pujian ya. Jadi kita sering memuji Allah ini. Alhamdu. Nanti kalau kita salat juga ada alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Lillah ini kita sudah tahu nama Allah. Nama Allah ini alif, lam, lam, ha. Kalau cuma alif saja itu sudah Allah. Kalau cuma lam saja itu Allah. Kalau terakhir cuma lam dan ha saja itu Allah. Dan kalau terakhir alifnya hilang, lamnya hilang, lam yang berikut juga hilang dan tinggal ha saja, itu juga Allah. Nah, sehingga kalau kita baca sejarah para ulama-ulama tasawuf sufi itu, kalau mereka berzikir itu Allahu, Allahu, Allahu sampai terakhir tinggal hu itu Allah. Alif yang pertama, kalau kita tersandung atau jatuh dan kita berteriak itu alif, Allah itu. Jadi ternyata seluruh potensi yang ada pada diri kita ini, yang kita keluarkan itu selalu menyebut nama Allah meskipun kita tidak sadar. Karena ruhnya dari Allah sehingga seluruhnya kembali kepada Allah. Kita jatuh dan kita berteriak itu sudah Allah. Alif menyebut nama Allah. Maka baiknya mau jatuh, mau sakit, mau apa saja, kita terus terang saja menyebut Allah. Masya Allah, subhanallah dan lain sebagainya. Sehingga alhamdulillah segala pujian dalam aspek apa saja, Allah ini dalam perbuatan apa saja itu terpuji. Ketika Allah memberi ujian kepada seseorang dan seseorang itu merasa sakit, itu pun tetap terpuji. Kenapa terpuji? Karena ujian yang Allah beri akan mengurangi beban-beban dosa yang dimiliki oleh orang itu. Jadi setiap perbuatannya itu pasti terpuji. Maka kalau kita mengatakan alhamdulillah pada waktu kita senang, itu sudah biasa. Tapi ada orang-orang tertentu yang faham, yang mengerti dengan seluruh terpujinya perbuatan Allah itu, maka dia sakit pun dia menyebut alhamdulillah. Rabbil Alamin. Rabb itu dia berarti mendidik, dia berarti memelihara, dia bisa berarti melindungi, dia bisa berarti mengembangkan, dia bisa berarti memberi. Rabb itu. Jadi kalau kita baca dalam ayat-ayat yang mengatakan Rabbul Alamin, itu berarti dia yang melindungi, pelindung alam semesta. Makanya di sini yang pertama Allah, yang kedua Rabb. Ini penegasan ya, penegasan dalam surat Al-Fatihah ini, segala puji bagi Allah. Kalau ada pertanyaan muncul Allah yang mana, maka jawabannya adalah yang melindungi alam semesta ini. Rabbul Alamin, yang mendidik kita. Allah ini mendidik kita dalam hidup ini proses belajar ini. Ada pendidikan-pendidikan yang langsung dari Allah.
Makanya kalau ada tiba-tiba kita ini seperti merasakan ujian tadi yang saya sampaikan, merasa sakit atau lain sebagainya, itu sebenarnya proses pendidikan dari Allah. Allah sedang mendidik. Orang yang senang terus-menerus, maka dia kurang bersyukur. Tapi kalau sekali waktu dia dicoba dengan kesulitan-kesulitan, maka dia bisa merasakan susahnya orang yang mengalami kesulitan. Sehingga dia bisa menyeimbangkan hidup ini. Oh, kita kalau sakit ini seperti ini rasanya. Maka di waktu senang, jangan lupa terhadap orang-orang yang susah. Itu pendidikan. Jadi Rabb itu mendidik. Kita ini dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian lanjutan ayat yang ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim. Sekarang coba kita lihat ayat yang kedua ini. Rabbul Alamin ini penguasa alam semesta. Sekarang kalau kita punya kekuasaan sehebat itu, ya, kekuasaan alam semesta kita miliki, kita genggam di dalam tangan ini, kira-kira kita bisa otoriter atau tidak ini? Kita bisa otoriter. Kekuasaan tidak ada batas. Orang yang memegang kekuasaan yang terbatas saja itu bisa otoriter. Ya, bisa menindas. Tapi di sini Allah beri contoh. Dengan kekuasaan mutlak ini, kekuasaan absolut yang tidak terbatas ini, kenapa Allah tidak otoriter? Kalau Allah mau menghancurkan kita hanya dalam sekejap, siapa yang bisa menghalangi? Tidak bisa. Tapi kenapa tidak otoriter? Karena kekuasaan yang tanpa batas ini, dia bungkus dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Penyayang. Maka ini bagi penguasa siapapun, memegang kekuasaan itu, harus kita bungkus diri kita dengan sifat penyayang dan pengasih. Agar kita tidak otoriter. Ini Allah beri contoh dalam surat Al-Fatihah. Seakan-akan Allah bilang begini, hai manusia, Anda itu jangan otoriter, jangan sombong dengan kekuasaan. Saya yang pemegang kekuasaan mutlak ini tidak otoriter. Nah, kira-kira seperti itulah makna yang tersirat pada surat ayat kedua dan ayat ketiga ini. Tidak hanya sampai di situ sifat kekuasaannya ini. Kalau Rabbul Alamin ini, dia menguasai jagat ini ya, alam semesta ini. Dari manusia, tumbuhan, hewan yang nampak dan yang tidak nampak, itu dikuasai total oleh Allah. Tapi apakah cuma itu? Tidak. Pada ayat berikut, pada bagian pertama ya, ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Pada ayat ini kita boleh membaca Maliki, kita juga bisa membaca Maliki. Nah, dia berbeda dengan di surat Qul A'udzu Birabbin Nas ya. Kalau di Qul A'udzu Birabbin Nas kita hanya boleh membaca Maliki. Tapi kalau di sini boleh dua-duanya. Apa maknanya ini? Yaumuddin, ad-din itu artinya agama. Agama atau ad-din, dia satu akar kata dengan ad-dainu. Ad-dainu artinya utang. Jadi yaumuddin yaitu hari saling bayar hutang, membayar. Nanti di akhirat itu kita ini bayar-bayar hutang. Allah tagih janji kepada kita. Jadi hari balas membalas. Di sini Allah katakan Maliki Yaumiddin. Maliki dengan mim yang panjang itu artinya pemilik. Pemilik. Kalau Maliki dengan bacaan mim yang pendek itu artinya raja, Malik. Jadi kekuasaan yang Allah punya ini, dia bukan cuma Rabbul Alamin menguasai seluruh jagat ini, tapi sampai di akhirat dia juga tetap memegang kekuasaan mutlak.
maliki. Jadi di akhirat itu yaumuddin itu maliki, dia pemilik. Dia yang memiliki hari itu dan dia juga maliki. Dia juga raja di hari itu. Jadi isyarat dari bagian pertama surat Al-Fatihah ini, Allah mendidik, memberikan pelajaran kepada kita bahwa kekuasaan yang Anda miliki itu terlalu kecil. Saya memiliki kekuasaan, dunia ini saya kuasai, saya penguasa alam semesta, dan saya juga pemilik sekaligus raja di yaumil mahsyar. Ini kekuasaan yang luar biasa. Tapi seakan-akan diisyaratkan dengan kekuasaan yang mutlak tanpa batas dari dunia sampai di akhirat itu, saya tetap tidak otoriter. Saya baik, saya berikan kepada semua. Yang beriman tetap bisa makan, yang tidak beriman juga tetap masih bisa tinggal di bumi dan bisa makan. Nah, inilah sifat Ar-Rahman Ar-Rahim yang kemudian dimiliki oleh Allah, sehingga kekuasaan yang absolut itu Allah tidak semena-mena, tetap memberikan pendidikan kepada kita semua. Nah, jadi kalau kita ini tiba-tiba diberi kesenangan oleh Allah, kita jangan sampai lupa diri. Jangan sampai lupa diri. Dan pada saat yang berbeda, di lain kesempatan, ketika dicoba dengan kesulitan-kesulitan, kita juga jangan berputus asa dan kemudian bersuudzon kepada Allah, tidak boleh. Dalam kondisi apapun kita tetap berhusnudzon. Makanya dalam keadaan senang ucapkanlah alhamdulillah, dalam keadaan susah tetap ucapkanlah alhamdulillah. Nah, inilah bagian pertama dari surat Al-Fatihah yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikut akan kita lanjutkan pada bagian kedua, jembatan antara kita dengan Allah seperti apa. Dan pada bagian ketiga, hidayah ini nanti diberikan kepada siapa saja, dan siratal mustaqim itu yang mana sebenarnya. Akan kita bahas pada pertemuan berikut. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita dalam kajian-kajian seperti ini, kekuatan kepada kita, ilmu dan pemahaman kepada kita, sehingga kita tetap berada pada jalannya dan tetap berada dalam perlindungannya dari dunia sampai di akhirat nanti. Demikian yang bisa kita kaji pada bagian pertama dari surat Al-Fatihah. Meskipun sebenarnya sangat banyak, tapi tidak mungkin kita uraikan sebanyak yang kita pelajari itu. Berhari-hari kita tidak bisa selesaikan surat Al-Fatihah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Besok akan kita lanjutkan pada bagian kedua dan ketiga, terakhir sampai di waladhdallin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.